Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Nariani. Kita hari ini akan bahas tentang, ini ya, tema atau kisi-kisi Pritas PPG. Ini sebenarnya kan kisi-kisi Pritas dengan UP itu kan, beberapa tahun terakhir ini kan sama ya. Jadi Bapak Ibu yang mau berditas itu, garis besarnya seperti ini gitu. Ini adalah kisi-kisi nomor 1 sampai 20 gitu ya. Jadi ada, yang pertama ini termasuk kepribadian ya, kepribadian gitu, kepribadian guru. Meliputi apa saja, sikap cinta tanah air, sikap nasionalisme, patriotisme, kemudian menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain, sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia, sikap berwibawa, kemudian ada sikap tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, ada sikap kesepenuh hatian, sikap kemurah hatian, kemudian ya udah itu aja. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kisi-kisi ini itu bisa diakses di website UKM PPG ya. Itu ujian kompetensi PPG itu, websitenya namanya ukm.ppg gitu. Nanti searching aja di Google gitu ya. Tuh, ini kalau bagi Bapak Ibu yang, apa ya, sudah dapat modul belajar, pretest dari saya itu ada, filenya ini ada gitu ya. Nah, ini langsung saja nih kita bahas ya, gitu. Tapi yang masih pengen, modul saya dan juga orang-oran di YouTube saya masih boleh silahkan ke email saya, cuman berbayar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kalau lihat di YouTube bisa, boleh cuma-cuma gitu, cuman kalau, modul dan orang-orang saya itu kan saya bikin juga ada pengorbanan waktu di situ gitu ya, jadi, tidak free gitu, mohon maaf. Oke? Kalau minat, Bapak Ibu guru bisa, email saya atau chat saya di Telegram gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama di YouTube ini saja gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, mulai ya? Oke. Oh iya, satu info lagi, soal-soal yang saya tampilkan di sini adalah soal-soal berdasar pengalaman pretest dan UP tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bukan soal kaleng-kaleng ya Bapak Ibu ya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang udah lama, subscribe channel YouTube saya pastinya udah tahu bahwa soal-soal ini adalah soal-soal yang memang fresh, sering keluar di ujian PPG, bisa dibilang asli kayak gitu ya. Oke, lanjut. Langsung saja nih, kelihatan nggak ya? Saya besarkan dulu, oke. 1, kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain tercantum dalam pilihan agama dan/atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku toleransi yang dapat dilakukan oleh guru. Dalam hal ini apa? A. Menjelaskan pilihan agama atau kepercayaan yang berbeda dari masyarakat Indonesia. B. Memberikan teladan pada siswa dalam menjalankan agama atau kepercayaannya. C. Meminta siswa untuk beribadah di tempat yang telah disediakan di sekolah secara tertib. D. Memberikan pemahaman bahwa agama atau kepercayaan penting untuk kehidupan akhirat. Yang E. Membiasakan sikap saling menghormati antar siswa meski berbeda agama dan kepercayaan. Kalau saya E, Bapak Ibu ya. Kalau saya sih jawabannya E. Nah, toleransi ya, itu sorry. Toleransi ini sebentar saya hapus. Nah, di sini ya, toleransi. Nah, di sini adalah saling menghormati. Nah, saling menghormati ini. Sehingga yang tepat menurut saya adalah E gitu. Bapak Ibu punya jawaban lain? Oke, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin bisa diskusi dengan, yang lain juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, set. Nomor 2, Anda adalah guru SD yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi Anda sangat kekurangan sarpra sehingga proses belajar mengajar tidak maksimal. Sebagai guru apa yang Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk tetap semangat dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh.
B. Mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut cukup 2 kali saja. C. Mengajukan usulan ke dinas terkait untuk penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. D. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. E. Mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk meningkatkan sarpra. Nah, apa nih yang paling tepat nih? Nah, sikap guru adalah kalau menurut saya D gitu. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah. Jadi guru itu harus seperti itu kan dituntutnya untuk apa yang ada di situ dijadikan sebagai sumber belajar walaupun sarannya kurang gitu ya. Tidak harus di lab, oh ternyata ada pohon-pohon di sekitar sekolah, nah itu yang dipakai gitu ya. Nah seperti itu kira-kira, jadi laboratorium alam di sekitar gitu loh Bapak Ibu. Oke nomor 3 ya, lanjut. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang serius. Nah di sini nih kata kuncinya ya. Nah, dalam mengerjakan tugas sekolah, sehingga hasil tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain yang dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu apa? A. Budaya belajar dari negara maju yang bekerja serba mesin. B. Budaya menerima penderitaan sebagai harapan. C. Budaya yang berorientasi pada masa lalu. D. Budaya mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin. E. Budaya yang berorientasi pada masa depan. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu kan, siswa kan terkesan acak-acakan dan kurang serius, maka hal baik yang bisa kita contoh dari budaya luar adalah ini, yang mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Nah, ini kan apa ya namanya ya, lawan lawan kata dari acak-acakan dan kurang serius itu berarti kan mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi kalau saya jawabannya adalah yang D gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, penjelasannya begitu. Nomor 4, Anda adalah guru yang sudah mengajar di SMP selama 10 tahun. Dengan adanya kebijakan rotasi, ternyata tempat tugas di SMP yang baru berjarak 15 kilometer lebih jauh dari sekolah sebelumnya. Sebagai guru yang Anda lakukan apa? A. Mengajukan usulan kepada Kepsek, diberikan guru pendamping untuk dapat membantu. B. Mengajukan usulan kepada Kepsek untuk belajar dengan durasi yang lebih singkat, gitu. Yang C. Melaksanakan tugas mengajar secara rutin di tempat yang baru sebaik-baiknya. D. Melaksanakan tugas mengajar di tempat yang baru sambil mencoba negosiasi jam kehadiran. E. Mengajukan usulan untuk tidak dipindah tugaskan di tempat yang baru karena jauh. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, tipsnya adalah jawab dengan jawaban yang ideal, seideal mungkin, sebagus-bagusnya. Apa itu? Yang C, gitu. Mengajar secara rutin di tempat baru yang sebaik-baiknya, gitu. Jadi kalau kepribadian itu, kalau yang seperti ini triknya adalah yang paling ideal ya Bapak Ibu ya, gitu. Jangan dipilih yang nggak ideal. Nah, ya lanjut nomor 5 nih. Oke, oke. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah, nah apa nih, dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya, mungkin di-pause dulu. Yang termasuk sikap positif berkaitan dengan budaya. Nah ini misalkan positif semua Bu, nah yang berkaitan dengan budaya apa? Pengaruh budaya asing, oke. Nah kalau saya gitu, atau melestarikan budaya sendiri, memadukan budaya sendiri dengan orang lain, oke 167 fix jawabannya E. Nah, gitu. Kalau saya seperti itu. Yang nomor 8 gimana, Bu? Menerima budaya baru, apapun yang berbasis teknologi. Nah, ini ada kata apapun ini ya, gimana ya apapun, harusnya difilter juga gitu ya, seperti itu. Kalau menurut saya ini jawaban pedagogik, jawaban, apa namanya, kepribadian ini menurut saya ya, Bapak Ibu ya, berdasar pengalaman saya gitu, berdasar ilmu-ilmu dan masukan yang sudah saya dapatkan dari, para tetua PPG gitu. Nah, monggo mau ikut monggo, kalau tidak ada usulan lain, ada koreksi lain ya silahkan boleh ditulis di kolom komentar Bapak Ibu ya. Jangan lupa oh iya sebelum kita mulai di-like dulu Bapak Ibu, pencet tombol
itu loh, apa, kayaknya sih tanda jempol itu like, artinya suka, yang jempol ke atas Bapak Ibu ya, biar saya tambah semangat gitu ya. Nomor 6, dalam melaksanakan pembelajaran melalui contoh keunggulan bangsa Indonesia, maka tindakan guru yang paling tepat apa? A. Menyatakan kekaguman akan keindahan alam Indonesia. B. Mengkampanyekan cara hidup sehat di daerah rawan banjir. C. Memuji keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. D. Menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia dengan budayanya. Memotivasi untuk selalu mencintai produk dalam negeri. Kalau saya yang gitu ya. Nah, keunggulan bangsa Indonesia itu lebih kepada tindakan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan tindakan ya. Tindakan yang lebih real, lebih nyata untuk, siswa, untuk menunjukkan keunggulan bangsa kita. Nah, kita harus memotivasi untuk selalu mencintai produk dalam negeri gitu. Bangsa kita bisa kok, nggak harus beli pakaian impor gitu misalkan, kita bisa pakai produk lokal gitu, seperti itu ya, karena bangsa kita unggul gitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang tepat adalah ya, nomor 6. Nah, oke, eee, agak ke sini, biar agak ke sini nih. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar satu daerah, maka secara sosial dia berkewajiban untuk apa? Nah, sebentar Bapak Ibu, ini saya tuh sambil nunggu anak saya tidur, bentar ada nyamuk. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di satu daerah, maka secara sosial dia pun berkewajiban untuk apa? A. Mengenal siswanya dengan kemajuan daerah lain. B. Mempelajari adat istiadat. C. Mencari informasi rumah yang dikontrakkan. D. Menghitung perbandingan antara penghasilan dan anggaran belanja. Mengajak anggota keluarga di tempat tugasnya yang baru. Nah, kalau dia ditugaskan mengajar di satu daerah, nah secara sosial, nah maka dia harus apa? Mempelajari adat istiadat setempat gitu. Nah, jawabannya ini yang tepat adalah B ya, Bapak Ibu ya, gitu. Lanjut nomor 8. Nah, bangsa Indonesia memiliki berbagai ragam budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan berbagai entitasnya, mestilah perlu dijaga kelestariannya. Sumbangan guru adalah, nah, guru, kita sebagai guru ya, A. Menyadari pola keragaman kehidupan masyarakat. B. Mengutamakan kepentingan bersama di masyarakat. C. Mendorong kemajuan masyarakat secara progresif. D. Menaati ketentuan hukum di satu pendidikan. Menyiapkan peserta didik di berbagai daerah. Kalau saya cenderungnya yang E ya, karena kita sebagai guru gitu, sumbangan guru. Nah, karena kita kapasitasnya pendidik, maka kita bisa melakukan menyiapkan peserta didik di berbagai daerah. Berbagai daerah itu banyak loh Bu ya, maksudnya itu kita di mana ya, di situlah peran kita menyiapkan peserta didik di berbagai daerah. Daerah lain gimana? Ya berarti guru lain, gitu. Kalau saya seperti itu penangkapannya di soal ini ya, gitu Bapak Ibu. Nomor 9, seorang guru akan menciptakan kelas yang menghargai persamaan derajat. Menghargai persamaan derajat setiap manusia. Nah, kalau kayak gini kata kuncinya Bapak Ibu harus cari kata kuncinya, apa yang membuat soal itu intinya apa gitu. Nah, kita buat kata kuncinya ini nih, menghargai persamaan derajat tiap manusia. Berkaitan dengan itu, untuk mendapat hasil yang maksimal dia akan mengobservasi perihal apa? Persamaan derajat. A. Motivasi. B. Keberhasilan. Keberhasilan. Terus C. Penggunaan bahasa yang santun dalam dialog. D. Kebenaran konsep saat menyusun laporan. E. Kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Karena ini, fokusnya adalah menghargai persamaan derajat, nah maka menurut saya yang tepat apa? Yang C. Bahasa yang santun dalam dialog antar peserta didik. Karena apa? Kalau bahasa yang santun itu menunjukkan bahwa kita itu menghargai lawan bicara kita, menghargai bahwa setiap orang tuh derajatnya sama. Karena ya bicaranya santun dengan semua teman-teman yang ada di situ gitu. Jadi, ini jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu ya, gitu. Untuk menciptakan kelas yang menghargai persamaan derajat, maka setiap anggota kelas wajib menggunakan bahasa yang santun ketika dialog antar peserta didik. Kenapa? Karena mereka semua sama, mereka semua sama-sama derajatnya, seperti itu ya. Tidak ada yang lebih tidak ada nih kaya, miskin.
anak pejabat, anak petani, anaknya siapa, anaknya si A, si B. Nah, sama, maka semua harus santun dalam dialog, gitu. Yang A, B, D, E juga bagus, Bu, tetapi di sini lihatlah fokusnya adalah menghargai persamaan derajat, Bapak Ibu ya. Oke, jadi tidak selalu opsi itu bagus, positif dipilih, enggak. Lihat, konteks apa, konteks pertanyaannya itu apa gitu loh ya. Oke, kalau saya C, lanjut. Nah, 10 ini keluar juga nih, ya semua keluar. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru dalam sebagai pembela keadilan. Guru sebagai pembela keadilan. Nah, kata kuncinya. Contoh salah. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meski sedikit waktu. B. Pemberian sanksi fisik yang penting tidak mencederai peserta didik. C. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang bolos sekolah. D. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. E. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. Apa nih? Guru pembela keadilan. Maka jawabannya adalah D yang tepat. Nah, bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Jadi membuat tata tertib bersama. Jadi menunjukkan sikap guru yang sama pula juga ya. Oh, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kelembutan, melakukan segitiga restitusi. Nah, seperti itu ya. Oke, nomor 11. Berikut ini kriteria yang sebaiknya dipenuhi pada penulisan karya ilmiah, kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali yang apa? A. Berguna, B. Memuat sesuatu yang belum ditulis orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana ini tadi, yang C. Menjelaskan kembali karya orang lain, D. Mencerminkan pengetahuan ilmiah, E. Sesuai tugas pokok penulis. Nah, yang berarti kan gini ya, yang bukan syarat penulisan ilmiah apa? C menurut saya, menjelaskan kembali karya orang lain, karena seperti ini dekat sekali dengan plagiat ya, gitu. Nomor 12, jiwa guru antara lain kerelaan berkorban di masyarakat. Hal tersebut sangat penting dengan alasan apa? A. Mengajar peserta didik, B. Sebagai inspirasi kebaikan, C. Taat bayar pajak, D. Pendidikan relatif tinggi, E. Suka beri donasi. Nah, jadi menurut saya yang tepat adalah yang sangat penting, jiwa guru, kerelaan berkorban itu alasannya apa? Sebagai inspirasi kebaikan. Nah, guru itu di masyarakat sebagai inspirasi kebaikan ya, Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Nomor 13. Kepala sekolah di perkampungan kumuh, sebuah kota besar, perkampungan kumuh. Dengan sebagian besar peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu. Ketika akan memutuskan acara kelulusan siswanya, beliau mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang paling tepat apa? A. Mengundang acara kelulusan mengundang keluarga, peserta didik. B. Peserta didik yang nilainya kurang tuntas atau diluluskan. C. Penyelenggaraan acara kelulusan secara sederhana. Oke, saya sih yang C. Nah, sederhana. Kenapa? Nah, ini lihat keluarganya kurang mampu, keluarga besar didiknya sebagian besar kurang mampu gitu ya. Itu yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor ini. 14, pemberian hukuman. Nah, ini sikap guru juga ya. Untuk menegakkan disiplin. Nah, dapat menjadi tindak kekerasan. Hukuman dan hadiah diperlukan untuk mengubah perilaku yang diharapkan. Hukuman harus memberi efek jera sehingga mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak perlu atau negatif. Bentuk hukuman yang mendidik. Nah, ini hukuman yang mendidik. Apa nih? Kasusnya apa? Kesiangan. Kesiangan itu berarti telat ya. Kalau telat, telat kapan? Ya, telat di jam pertama. Hukumannya apa? A. Membaca dan menyalin kitab suci. Ini harusnya gini ya. Oke, yang E juga ya. B. Mengerjakan tugas sesuai mata pelajaran jam pertama. C. Memperoleh poin pengurangan pada buku siswa. D. Melakukan push up 20 kali. E. Membersihkan halaman sekolah dengan alat-alat kebersihan. Jadi gini, Bapak Ibu yang saya pahami adalah memberikan hukuman itu harus yang mendidik, yang bisa meningkatkan kompetensi siswa.
Jadi kalau dia misalkan membolos di jam matematika, maka dia harus hukumannya adalah diberi tugas matematika gitu. Ya, jadi kalau ini dia kesiangan, dia telat, dia pasti telat di jam pertama kan. Nah, maka di sini, langsung saja jawabannya B gitu, udah pasti bener, insya Allah bener gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hukum dia sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia rugi di bidang apa gitu. Jadi kalau dia melewatkan pelajaran biologi misalkan, ya dia tugas aja biologi gitu ya, agar kompetensinya itu naik gitu, malah tidak ketinggalan pelajaran. Oke, nomor 15. Seorang guru matematika merasa kemampuan literasi salah satu kelas yang diajar lebih rendah dibanding kelas lain. Indikator dari rendahnya kemampuan literasi ini adalah lemahnya siswa dalam memahami isi bacaan dan lemahnya siswa dalam menginterpretasi apa yang sedang dibaca. Guru merasa masalah ini adalah masalah yang menjadi wewenangnya dan harus segera diselesaikan. Pada langkah mencari alternatif solusi penyebab masalah, langkah berikut tepat, kecuali. Nah, ini mau apa namanya, PTK ya dia ya? Heeh. A, guru perlu mewawancarai pakar untuk mendapat alternatif solusi untuk akar masalah yang teridentifikasi. B, guru perlu merumuskan hipotesis dan memikirkan analisis statistik yang akan dipakai. Oh, jelas jawabannya B. Kenapa? Jadi A, C, D, E itu adalah langkah-langkah untuk mencari alternatif solusi penyebab masalah dalam sebuah PTK. Gini, apa namanya, kuncinya ya Bapak Ibu ya, PTK itu tidak memakai hitungan statistik. Yang pakai hitungan statistik itu adalah eksperimental atau kuantitatif. Penelitian itu kan ada kualitatif, kuantitatif, PTK ya. Nah, PTK itu nggak perlu rumusan hipotesis, memikirkan analisis statistik, udah jelas, oh B ini, oh ini, langsung aja jawabannya berarti B gitu ya. Nah, yang lainnya pasti tidak melibatkan statistik, opsi lain, ini menimba ilmu pengetahuan dirikan sejawat, melakukan analisis alternatif solusi, membaca literatur, nah itu kan boleh. Tapi yang enggak adalah yang B, karena yang B itu, biasanya penelitian eksperimental ya, yang melibatkan statistik. Nah, oke, ini nomor 16 nih, soal terakhir. Nah, pada saat pembelajaran tentang volume bangun ruang sisi lengkung, seorang guru matematika meminta para siswa di kelasnya melakukan percobaan secara kelompok dengan menunjukkan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Namun, terdapat satu kelompok yang melakukan kesalahan dalam melakukan urutan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru tersebut. Maka umpan balik yang dapat guru lakukan yang paling tepat apa? A, memberi komentar tentang kesalahan yang dilakukan kelompok tersebut. B, diidentifikasi dulu mengapa melakukan kesalahan tersebut dan mengarahkan mereka agar melakukan kegiatan seurutannya. C, meminta kelompok tersebut untuk presentasi di depan kelas. D, langsung memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok tersebut. Yang E, meminta siswa di kelompok tersebut mengerjakan soal yang terkait. Nah, umpan balik yang tepat yang dilakukan guru adalah tentu saja yang B, yaitu identifikasi dulu mengapa melakukan kesalahan, kemudian baru mengarahkan gitu ya. Seperti itu, yang apa, sikap yang harus dilakukan guru dalam memberikan umpan balik gitu. Oke, 16 soal sudah saya bahas. Oke ya, jadi Bapak Ibu perhatikan kisi-kisinya ya. Nah nanti, untuk pertemuan mendatang, apa nih, mau bahas profesional atau pedagogi Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa menyajikan untuk Bapak Ibu semua. Cukup, semoga bermanfaat, eee, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.